Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara pada siang hari ini dalam acara aksi nyata pengimbasan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, materi siang hari ini adalah tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Sri Wahyuni. Untuk Bapak Ibu harus bisa mengikuti dengan tenang. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru dari UPTD SDN Banda Negeri karena telah mendukung saya dalam mengikuti program calon guru penggerak ini ya. Tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah beserta ibu-ibu sekalian, maka tugas-tugas saya dalam aksi nyata atau program calon guru penggerak tidak akan dapat terlaksana. Nah, di sini saya akan mengimbaskan materi yang saya dapat dari modul 1.4. Ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan materi modul 1 dan yang terakhir ini modul 1 bagian yang keempat yaitu tentang budaya positif. Dan saya di sini harus mengimbaskan atau menyampaikan materi budaya positif itu terhadap rekan sejawat. Dalam aksi nyata pengimbasan modul positif budaya positif ini kita akan mempelajari tentang satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori, hukum dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya kita sebagai seorang pendidik terlebih dahulu mengingat kembali apa itu tujuan dari pendidikan yang disebutkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini tujuan dari pendidikan itu adalah supaya anak itu dapat mencapai keselamatan dan memiliki kebahagiaan yang tinggi dalam hidupnya itu dan mencapai satu kebahagiaan. Oleh sebab itu maka dapat ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Apa itu stimulus respon? Ketika stimulus respon berada kita di posisi stimulus respon, maka kita ingin mengubah seseorang itu agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu masuknya ke stimulus respon. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, diharapkan kita dapat merubah paradigma tersebut beralih ke yang teori kontrol. Artinya kita tidak boleh lagi berharap orang itu harus berubah sesuai dengan keinginan kita. Namun kita harus berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain terhadap dunia atau pandangan peserta didik kita terhadap permasalahan mereka. Itu kalau dikaitkan dengan pandangan peserta didik. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
Itu kalau untuk stimulus respon. Mungkin istilahnya kalau seorang anak melakukan satu kenakalan itu sudah dianggap sebagai satu kesalahan. Pokoknya kamu melanggar berarti kamu salah. Begitu kalau dalam stimulus respon. Namun kita diharapkan bergeser ke teori kontrol, bahwa di situ disebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi terlebih dulu kita mencari tahu kenapa kok anak itu melakukan satu kesalahan. Jadi tidak langsung menjadi seorang anak melakukan satu kesalahan, tapi kita cari tahu dulu, ini kenapa kesalahan ini kok kamu lakukan. Jadi menggali alasan-alasan dari anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian di stimulus respon adalah orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Namun di teori kontrol itu tidak lagi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol diri kita. Sehingga kita yang memiliki kontrol pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan orang lain. Kemudian di stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi diperbolehkan kita memaksa ketika bujukan kita gagal. Namun di teori kontrol kita diharapkan berkolaborasi. Berkolaborasi itu melebur gitu ya Bapak Ibu. Artinya berdiskusi dengan siswa untuk menciptakan satu pilihan-pilihan baru. Sehingga kalau dia dikaitkan dengan peserta didik, nanti peserta didik itu disajikan dengan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikirnya kalau di stimulus respon itu adalah menang atau kalah. Namun di teori kontrol atau pilihan ini model berpikir kita adalah semua menang, semua menang. Jadi tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Nah ini tadi berdasarkan tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, kita diarahkan untuk mulai mengubah cara pandang kita yang dari stimulus respon menuju ke stimulus teori kontrol. Nah, kemudian di sini ada yang disiplin. Ini juga saya baru dapat setelah di PGP ya Bapak Ibu. Ternyata pada awalnya disiplin itu makna yang sebenarnya adalah belajar. Nah, namun semakin kesini ada perubahan ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin itu yang dipakai untuk saat ini. Namun pada awalnya dulu kata disiplin itu memiliki makna sebagai belajar. Nah, mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang bisa. Mana dari disiplin. Kemudian kita masukkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tentu nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang dimiliki. Yang di sini penekanannya adalah pada peserta didik, karena kita ingin memunculkan nilai kebajikan yang ada pada peserta didik. Nah, dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan itu kalau di guru-guru merdeka dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan memiliki nilai mandiri atau kemandirian dalam melaksanakan tugas atau dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian siswa bernalar kritis, yaitu mampu berpikir secara rasional. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah ini kaitannya dengan nilai kebajikan saling menghargai ya Bapak Ibu. Karena dalam kebinekaan global itu berarti beraneka ragam, baik dari budaya, suku ataupun agama. Jadi penanganannya kayaknya seperti nilai kebajikan saling menghargai. Kemudian ada bergotong royong, kemudian kreatif. Nah siswa diharapkan mampu menciptakan hal-hal baru dan penuh inovasi. Di materi berikutnya ada
teori, motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, di sini motivasi ada dua. Jadi ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah satu motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang tujuannya adalah menghadirkan nilai-nilai disiplin positif tadi. Hal yang termasuk ke dalam motivasi eksternal diantaranya ini seandainya ada peraturan ya Bapak Ibu, seseorang itu akan melakukan atau mematuhi satu peraturan, namun tujuannya atau motivasinya dia takut atau untuk menghindari hukuman. Nah itu berarti motivasinya motivasi eksternal karena adanya hukuman. Atau umpamanya kita mengiming-imingi, ayo kamu belajar yang rajin nanti Ibu kasih hadiah permen. Nah semuanya itu juga yang nomor 2 Bapak Ibu. Motivasinya mendapat imbalan. Itu maksudnya juga atau motivasi eksternal. Jadi di sini nanti ketika mungkin tidak ada hukuman atau mungkin tidak ada hadiah yang akan diberikan, sang anak tersebut tidak akan melakukan satu kedisiplinan tersebut. Namun ketika motivasinya sudah dari dalam diri, maka dia akan menghargai dirinya sendiri. Contoh seandainya seorang siswa sudah mampu berseragam, karena dia tidak memiliki motivasi karena takut dihukum atau karena tidak diberi hadiah, namun dia akan berkata bahwa saya menghargai diri saya sendiri dengan melakukan kedisiplinan ini. Berarti itu sudah muncul nilai-nilai kebajikan dari dalam diri siswa tersebut. Nah itu motivasinya dari dalam, dan ini insya Allah dengan motivasi yang seperti ini akan berjalan dalam waktu yang lama dan akan menjadi sebuah budaya positif itu tadi. Kemudian di sini ternyata Bapak Ibu, kita juga sebagai seorang pendidik itu harus pandai-pandai mengapresiasikan atau melakukan satu pengakuan atas nilai kebajikan yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, bentuk apresiasi itu boleh dilakukan secara khusus atau pengakuannya secara pribadi, sehingga saya dengan satu murid saya begitu. Boleh juga pengakuan kepada semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten kita lakukan secara terus-menerus. Kita fokus pada apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Artinya di sini memang sebagai seorang guru kita dituntut untuk bisa mengungkapkan kata-kata yang indah untuk menumbuhkan motivasi dari dalam anaknya. Dengan salah satu bentuknya kita mengapresiasi nilai kebajikan yang mereka lakukan. Nah ini contohnya. Nah contoh kalimat dalam kita mengapresiasikan nilai kebajikan. Ada pembukaan, ada nilai kebajikannya itu apa kita sebutkan, kemudian situasi yang dilakukan anak itu seperti apa. Contoh ini seorang guru melihat anak salah satu muridnya menolong murid baru di kelasnya. Maka kita sebagai seorang guru juga harus mengapresiasi teman-teman. Nah kemarin saya perhatikan, ini kalimat pembukanya. Kemarin atau hari ini Ibu perhatikan, atau tadi Ibu perhatikan ya. Rasa empati kamu besar sekali. Nah ini nilai kebajikannya adalah rasa empati pada saat kamu menolong temanmu. Gitu. Bisa juga seandainya contoh yang lain kita melihat salah satu siswa kita meminjami pulpen kepada rekannya gitu ya Bapak Ibu. Kita juga bisa mengapresiasi apa yang murid tersebut lakukan. Ibu tadi perhatikan gitu, rasa empati kamu luar biasa pada saat kamu meminjami pulpen kepada temanmu. Karena ini sebenarnya mungkin hal yang sepele Bapak Ibu. Cuman ternyata setelah saya mengikuti pendidikan di guru penggerak
Ya, kata beliau, tutor sama pasir itu ya harus dibiasakan supaya tuh menumbuhkan anak itu merasa dihargai. Contoh yang lain ya, saya boleh dengan kata-kata saya menghargai kepedulian. Makanya kedua itu nilai kebajikannya, nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Terus di kalimat berikutnya baru kita ke penekanan apa pada saat situasinya, situasi apa yang dilakukan. Itu Bapak Ibu untuk apresiasi kebajikan terhadap anak. Jadi kalau anak-anak kayaknya senang kalau kita setidaknya terima kasih dengan apa kebaikan yang sudah dilakukan, kita mengucapkan terima kasih, begitu insya Allah akan ada nilai positifnya. Nah, selanjutnya ini tadi yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Ini pada saat membahas ini terus terang Bapak Ibu, kami ini sharing gitu ya, sharing dalam kelompok teman ya, tertawa yang longsor ternyata memang ditanya selama ini Bapak Ibu sering pakai yang mana gitu. Apa pakai hukuman, apa pakai konsekuensi, apa pakai restitusi? Ya tentu hukuman. Yang rata-rata kita pakai hukuman. Contoh mencatat 100 kali di dalam buku itu masuknya ke hukuman. Kemudian kalau murid tidak melakukan satu hal yang kita perintahkan atau melanggar peraturan, itu contohnya masuk ke hukuman. Kalau konsekuensi seperti murid harus mengganti kertas yang dicoret-coret, itu masuknya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, itu masuknya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini kaitannya kalau yang nomor terakhir ini dengan kasus yang kami pelajari di LMS. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Ini yang untuk restitusi. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang tadi itu ada contoh hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini restitusi, apa itu restitusi? Ini juga baru saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, dan rata-rata semua guru penggerak baru tahu istilah restitusi. Jadi yang dinamakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika seorang murid itu bersalah, kita tinggal mau pakai hukuman, apa kita mau pakai konsekuensi atau restitusi. Di sini di restitusi ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Jadi di sini murid tidak merasa disalahkan, tapi lebih kepada guru membantu murid untuk menyelesaikan masalah dengan pilihan-pilihan. Nanti di contohnya ada di belakang. Nah, itu seperti apa mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk identitas gagal, kalau hukuman itu sudah dipandang negatif ya Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan untuk mendapatkan hasil itu adalah identitasnya kegagalan. Contoh, hukuman ini akan menghasilkan sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kemudian ada ketidaknyamanan bagi siswa dalam mematuhi peraturan. Kemudian korban memang mungkin akan mendapat keadilan. Murid akan tersakiti, mungkin secara tidak sadar, ketika kita menyuruh seorang murid dengan hukuman karena beliau tidak melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Dengan kita menjatuhkan hukuman, maka mungkin murid tersebut akan tersakiti. Kemudian perilakunya pasif, anak cenderung lebih pendiam karena mungkin atau lebih agresif. Agresif itu tingkat kenakalannya meningkat. Ini di hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak ada rasa takut. Seandainya seorang murid bandel tidak merasa takut, maka sistem hukuman ini tak akan
sebuah restitusi tidak berkelanjutan di kehidupan nyata, karena dia hanya takut mungkin pada saat di sekolah begitu. Kemudian peraturannya adalah kalau menghukum kan kamu harus melakukan ini, kamu harus melaksanakan ini, gitu ya Bapak Ibu kalau untuk menghukum. Kemudian mungkin murid akan membenci peraturan yang sudah kita lakukan. Ini nanti menghasilkan satu identitas kegagalan. Namun di konsekuensi ini diharapkan kita memang ada di posisi konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau belum bisa restitusi, ya di konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya ini nanti kaitannya dengan membuat peraturan kelas atau peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Contohnya seandainya anak itu tidak memakai seragam, tidak memasukkan baju, memang selama ini yang masih menjadi kendala kita ya Bapak Ibu. Ketika kita tidak memiliki aturan tertulis, seandainya anak itu tidak memakai baju, dia harus apa? Kita tidak punya yang Bapak Ibu. Maka itu jatuhnya ke hukuman. Seandainya itu nggak pakai dasi, kamu lari sekian kali, itu berarti nanti jatuhnya ke hukuman. Namun ketika kita ada aturan tertulisnya, seandainya si anak tidak memakai dasi, konsekuensi yang harus diterima adalah membersihkan kamar mandi, ya, itu namanya konsekuensi. Jadi anak itu sudah tahu bahwa nanti kalau saya tidak pakai dasi, nanti akibatnya seperti itu untuk hukuman dan konsekuensi. Kemudian siswa mungkin tidak nyaman, namun waktu pendek, lain dengan hukuman tadi waktunya lebih panjang, masih ingat terus karena dia tahu, oh memang saya melanggar, karena memang sudah ada ketentuan kalau tidak pakai dasi ada konsekuensinya, lain dengan hukuman. Kemudian korbannya tapi di sini bisa diabaikan. Murid atau anak juga tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, itu pengetahuan tentu ya. Terus membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Di sini ungkapan yang digunakan apa peraturannya, terus mampukah kamu melakukan, dan kita mengucapkan terima kasih. Kemudian murid akan menghargai peraturan itu untuk hasil akhirnya. Nah kemudian di restitusi ini, restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi ketika seorang anak melakukan satu kesalahan, kita akan memancing anak tersebut untuk menceritakan kenapa anak tersebut melakukan satu kesalahan. Jadi tidak langsung karena kamu salah harus begini, itu tidak, tapi kita pancing dulu dengan ungkapan supaya anak itu bercerita. Kemudian setelah anak itu bercerita, di situ guru akan berkolaborasi dengan siswa, memberi pilihan, contohnya dengan ungkapan apakah kamu ingin perbaiki perbuatan kamu, begitu. Ketika anak menjawab ya kami akan memperbaiki, kita kasih pilihan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki. Jadi yang memilih itu adalah siswa itu sendiri sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kemudian korban mendapat ganti akan mendapat penguatan, masalah yang dihadapi akan terpecahkan, murid mulai bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Nah ini kalimat yang kita gunakan, apa yang kami yakini. Seandainya anak sudah memilih, kita melakukan penguatan. Apabila kamu sudah melakukan hal tersebut, keyakinanlah apa yang sudah kamu laksanakan, apa yang kamu yakini, itu nanti di bawahnya ada contohnya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini ungkapan dalam restitusi ya. Kemudian hasil akhirnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi kita memang diharapkan pada posisi ini Bapak Ibu. Kalau belum mampu yang restitusi, kayaknya diharapkan yang konsekuensi. Nah ini ciri-ciri yang restitusi tadi. Jadi yang restitusi itu
bukan untuk menebus satu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini seorang guru menjembatani siswa agar dia dapat berpikir sendiri apa yang akan mereka lakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat gejala diri mereka sendiri, nilai kebajikan apa yang ada pada anak tersebut. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan kasih sayang, apa kebutuhan kekuasaan, begitu. Nanti ada 5 kebutuhan pokok. Kemudian restitusi itu fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa dia merasa malu atau merasa dipermalukan, sehingga nanti kelompoknya akan mengucilkan. Nah, ini keyakinan kelas tadi. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Sebenarnya di sini kalau dia peraturan mungkin sudah dibuat, atau murid selama ini kalau kita membuat satu peraturan kelas maka murid tidak ikut andil ya Bapak Ibu. Cuman sekarang kita diharapkan bergeser ke kesepakatan kelas. Jadi yang namanya kesepakatan kelas itu adalah siswa yang membuat kesepakatan dengan kita. Jadi mereka itu diajak untuk membuat satu kesepakatan, nanti kita sepakati bersama. Contoh, apa kesepakatan kelas kita? Anak dibuat satu-satu disuruh urun atau secara berkelompok. Semuanya satu harus disiplin dalam berpakaian. Itu, tapi anak ikut andil. Jadi bukan guru yang sudah menentukan peraturan kelas ini bukan, tapi kesepakatan kelas itu anak yang ikut andil. Sehingga nanti diharapkan akan tumbuh keyakinan kelas yang merupakan nilai kebajikan itu tadi. Nah, ini peraturannya atau kesepakatan kelasnya. Seandainya kesepakatan kelasnya itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas yang diharapkan itu adalah rasa tanggung jawab. Jadi siswa itu memiliki rasa tanggung jawab. Begitu juga kalau kesepakatan kelasnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang diharapkan adalah menghormati orang lain. Begitu juga berikutnya, sampai jangan berlari di luar kelas atau koridor. Maksudnya itu keyakinan kelas yang ingin ditumbuhkan di situ adalah menjaga keselamatan dan keamanan pribadi Bapak Ibu. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia 5. Nah, untuk bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebenarnya di sini ada waktu kami diskusi Bapak Ibu. Kami disuruh menyelesaikan sebuah kasus. Di situ kasusnya adalah seorang anak itu kok tidur waktu pembelajaran. Kemudian kan kami di sini harus menyelesaikan ini, kenapa anak ini kok tidur. Memang diskusinya begitu alot. Namun dari kami masing-masing malah bercerita. Jadi penyelesaiannya kan ada yang di rumah, ada restitusi kan. Terus ada salah satu seorang rekan kami itu yang bercerita. Sebenarnya anak itu belum tentu tidur itu nggak ngerti nggak memperhatikan. Tapi karena gurunya nggak pernah memanggil, katanya gitu nggak perhatian. Ini saya sendiri loh bu kejadiannya. Kata guru rekan saya itu, saya tuh dulu begitu nggak senang sama sekali dengan pelajaran matematika. Makanya kalau saya belajar matematika itu tidur. Saya tidur, gurunya nggak perhatian, katanya gitu, nggak pernah ngejar saya Nah terus kok tiba-tiba suatu hari guru itu manggil saya. Oh ternyata saya itu dikenal
Jadi perdebatan kami masalah anak itu tadi Bu, kira-kira apakah anak itu memang salah atau tidak? Ternyata setelah kesimpulan ya ini kita mengidentifikasi dulu apa murid itu kenapa kok jadi bermasalah. Karena cerita salah satunya itu tadi ternyata dia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dengan cara kita memanggil gitu. Kemudian ada yang cara bertahan hidup, penguasaan, terus kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Nah ini Bapak Ibu, peran kita sebagai guru ada di sini 5 posisi kontrol. Nah ini juga kami diberi pilihan waktu itu. Anda lebih sering ke posisi yang mana? Tetap semua ada jawab di posisi penghubung. Nah, kenapa ya? Karena selama ini seperti itu, begitu. Kemudian diharapkan kita sebagai pendidik, kalau tidak di teman, di pemantau, kalau tidak di pemantau, di manajer. Posisi kita sebagai seorang pendidik. Karena seperti tadi, dalam kita memiliki 5 posisi kontrol seorang guru itu. Yang pertama posisi penghubung. Yang kedua membuat siswa merasa bersalah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya seperti itu. Cara berbuat guru dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu berarti kita pada posisi penghubung. Kami juga waktu ditanya diam karena memang kami sendiri merasa mungkin lebih banyak ke posisi ini gitu. Kemudian yang guru berkata, kalau dalam perkataan, kalau kamu tidak melakukan awas, rasakan, atau kamu bodoh, kami ternyata itu semua ada di posisi penghubung Bapak Ibu. Kemudian hasilnya ini nanti menghasilkan siswa yang mungkin akan memberontak atau mungkin siswa tersebut akan lebih berbohong. Kenapa berbohong? Karena memang merasa takut mungkin ya Bapak Ibu. Kamu enggak membawa sepatu, kenapa? Alasannya macam-macam. Nanti siswa akan cenderung berbohong karena dia sudah tahu akan dihukum gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas apa? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin murid akan dengan kita antipati begitu, akan antipati. Terus murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu berarti kita sudah terdoktrin di siswa kalau kita suka marah gitu. Kemudian mengulangi kesalahan lainnya, murid akan tetap mengulangi kesalahan lagi. Nanti yang untuk posisi penghubung. Kemudian ada yang membuat orang merasa bersalah. Ini hubungannya dengan katanya ucapan yang sering kita ucapkan, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini belajar dengan rajin di rumah. Yang memang harus kita harus mengingatkan untuk belajar ya Bapak Ibu. Ibu kecewa kalau kamu nggak mau mengerjakan tugas. Kenapa kamu? Kalau dia timbul dalam diri anak itu merasa bersalah, saya tidak melakukan ini, ternyata itu posisinya membuat merasa bersalah. Dan ini diharapkan tidak dimiliki oleh seorang guru. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, artinya siswa akan berbohong itu tadi. Terus siswa ibu akan stres. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas kamu, ibu jadi stres. Nah ternyata itu ada di posisi sini Bu. Bapak-bapak, kita sering, saya sendiri pribadi yang memang sering ngomel-ngomel begitu. Mungkin rasanya ternyata kita di posisi ini. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian maafkan saya ada merasa rendah hati. Mungkin ada siswa itu akan merasa rendah hati atau jiwanya tersakiti. Kemudian ada di posisi yang teman. Kalau di posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kalimat yang sering dilakukan, ayolah, nah kerjakan tugasmu demi ibu. Masa kamu nggak kasihan sih sama ibu? Itu termasuk
menganggapnya lemah dan karena mungkin dilihat dari situasi mimiknya juga. Terus tapi di sini nanti hasilnya siswa itu akan mengalami ketergantungan. Manja itu ketergantungan atau manja. Terus murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir ibu teman saya ternyata begitu lain. Murid akan berkata demikian. Kemudian dampak pada murid lemah. Dampak muridnya lemah itu tadi karena ketergantungan, terlalu dekat gitu ya, seperti teman. Kemudian tidak mandiri, murid tidak akan mandiri, selalu bertanya dengan masalah sedikit, malas begitu memahami materi itu agak malas gitu ya, nanti nanya lagi gitu, malas berpikir. Kemudian di posisi pemantau ada penghitung dan pengukur. Nah kalau ini jelas pemantau itu berarti dia harus memakai supervisi ya Bapak Ibu, melihat kesalahan apa nanti dipantau. Satu kegiatan nggak satu kali selesai itu tidak, ada pemantauan berkelanjutan. Ini namanya posisi pemantau. Terus kita akan sering menanyakan apa peraturannya, terus menyesuaikan diri bila diawasi. Para siswa ini akan melaksanakan tugas-tugasnya bila merasa diawasi karena dipantau tadi. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus diperoleh. Nah ini kayak di pendidikan SMA, SMP mungkin ya. Kalau kamu dapat melakukan ini dapat 1 bintang gitu kayaknya. Kemudian dampaknya pada murid apa itu? Murid memberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi motivasinya tadi ke hadiah tadi. Kemudian yang di manajer, ketika kita menjadi posisi kontrol manager, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam menyelesaikan masalah. Ini tadi yang pertanyaan di restitusi Bapak Ibu. Apa yang sudah kita yakini itu kaitannya dengan restitusi kalau manajer. Terus apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita memberi pilihan kepada anak. Kemudian itu akan menguatkan pribadi anak. Ketika seorang anak mungkin saya akan memperbaiki dengan cara membersihkan kamar mandi ibu, kan pilihan anak itu sendiri. Kemungkinan karakter anak akan lebih kuat di situ. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi di sini murid akan lebih dihargai, merasa lebih dihargai. Kemudian dia akan berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan saya sendiri. Kemudian untuk dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri mereka sendiri dalam penyelesaian masalah. Nah itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian nah ini adalah pernyataan-pernyataan yang masuk atau contoh-contoh kalimat yang masuk dalam posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini ungkapan seperti ini masuk dalam posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi ucapan seperti ini adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapat stiker kalau seperti ini? Beliau sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini yang manajer tingkatan yang paling bagus. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini juga adalah posisi penghukum. Nah ini yang masuk ke segitiga restitusi itu tadi. Penyelesaian masalah yang berkolaborasi dengan siswa untuk menumbuhkan nilai-nilai positif dari dalam diri siswa tersebut. Nah ini namanya segitiga restitusi. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak tersebut.
Dalam menstabilkan identitas ini kita bisa membuka dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi ya, kesepakatan kelas, makanya kita sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan tadi, menanyakan kepada siswa tersebut. Kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan itu, nilai-nilai apa yang kita sepakati yang kamu langgar? Kemudian kira-kira kamu, ini dulu Bu, validasi kebutuhan dulu Bu, maaf ya. Nah, kita tanya dulu setelah stabil identitas anak tersebut, kita memvalidasi dulu kebutuhannya. Kita tanya dulu kesalahan dia itu dengan kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Maka di sini pertanyaan yang divalidasi kebutuhan ini diharapkan akan memancing siswa untuk menceritakan apa yang mendasari anak tersebut melakukan satu kesalahan. Mungkin dari keluarga, dari sekolah, nah itu ya. Waktu itu kami disajikan kasus seorang anak yang tidak memakai sepatu dengan warna hitam. Ada peraturan memakai sepatu warna hitam. Kemudian anak itu sekolah tidak memakai sepatu warna hitam karena terburu-buru begitu ya, katanya karena siang dan terlalu siang dia merasa takut terlambat. Setelah itu di dalam pertanyaannya ada seorang guru yang ketika itu langsung menghukum anak tersebut. Kenapa kamu tidak memakai sepatu Pak? Mohon maaf Pak, saya tidak mau tahu. Kan kamu tahu peraturannya harus memakai sepatu warna hitam. Sekarang kamu tidak boleh pakai sepatu sampai jam pulang, gitu kan? Nah itu yang satu. Kemudian yang kedua, begitu anak tersebut dipanggil, kemudian ditanyain dulu, dengan menstabilkan identitas, dengan istilah begini, seandainya dulu kamu bukan satu-satunya kok orang yang melakukan kesalahan tersebut, atau pakai ungkapan ibu juga dulu pernah melakukan. Namun setelah itu kita langsung mau validasi kebutuhan. Cuma ibu percaya kamu punya alasan mengapa kamu hari ini memakai sepatu warna putih atau tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, di bagian inilah kita diharapkan dapat mengorek keterangan dari siswa, sehingga nanti siswa itu akan mendapatkan alasan-alasan yang masuk akal. Nah, setelah selesai di sini kita akan merestitusi, kita kasih pilihan. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, hal apa yang, bagaimana cara kamu memperbaikinya ke depan? Hari ini kan tidak memakai sepatu itu, ke depannya bagaimana? Jadi kita tidak langsung menjudge anak kamu harus ini, tapi kita tawarkan ke depannya bagaimana. Kalau anak menjawab saya tidak akan mengulangi, diharapkan karakter itu akan tumbuh dari dalam diri anak tersebut, sehingga nilai keyakinan yang anak itu miliki lebih kuat. Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Jadi kalau seandainya kamu nanti kok tidak lagi melakukan pelanggaran, terus kamu sudah disiplin dalam memakai sepatu warna hitam, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, maka anak akan menjawab. Sehingga nanti kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Di sini diharapkan anak akan menjadi orang yang lebih berkarakter dan lebih bertanggung jawab. Nah, ini keterangan yang untuk menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu. Kalimat-kalimatnya. Nah, ini untuk menyatakan. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Nah, itu ya Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nah, terima kasih saya ucapkan atas dukungannya, dan saya
saya sangat berharap karena memang pengetahuan saya masih sangat kurang. Ini hanya saya pelajari melalui LMS dan melalui diskusi kelompok. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni selaku pemateri. Terima kasih atas materinya hari ini, sehingga kita pada siang hari ini mendapat pengetahuan baru. Kedepannya saya harapkan semoga guru-guru SDN Bandar Negeri dapat menerapkan pengetahuan baru kita sehingga kita menjadi guru yang lebih baik. Amin. Baiklah, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.